Hello agripreneurs, saat ini budidaya tebu masih terasa manis loh, khususnya di segmen produksi benihnya. Panen cepat dan hasilnya pun juga lebih menarik dibandingkan produksi tebu giling. Gak cuma hasilnya, pemberdayaan petani menjadi poin penting di usaha benih tebu ini. Sebelum kita icip-icip manisnya usaha benih tebu, kamu boleh subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa tahu lebih dulu informasi terbaru seputar agribisnis. Kalau kamu ingat, Mas Yogi Dwi Sungkowo, produsen benih lada dari Purbalingga, Jawa Tengah, pernah berbagi inspirasi tentang benih lada dan juga macam-macam varietasnya. Selain lada, ada sejumlah benih komoditas perkebunan yang terus ia kembangkan, dan tebu jadi salah satu benih yang menurutnya sangat menjanjikan. Selamat pagi teman-teman semua petani di seluruh Indonesia. Kita pagi ini mau mencoba membahas tentang tebu gitu ya. Bagaimana prospek usaha perkebunan tebu itu. Jadi memang tebu ini satu tanaman semusim yang cukup menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena tebu itu sekali tanam dan panennya berkali-kali. Nah, kemudian setelah panen pertama, panen kedua itu produksinya akan lebih banyak karena anakannya lebih banyak. Gitu. Nah, kita di Purbalingga, saya sendiri hari ini, tahun ini sedang mencoba mengembangkan tanaman tebu. Diawali dari kita usaha produksi bibit tebu. Kita membangun KBD tebu seluas 60 hektar. Dari 60 hektar itu kita adakan kemitraan dengan petani tebu di Kabupaten Purbalingga. Ada 35 petani yang kita ajak untuk menanam tebu. Nah, untuk bibit ini, yang pertama ini lebih menguntungkan karena panennya di usia 6 bulan. 6 sampai 8 bulan itu sudah panen. Kita kemitraan dengan petani, dari 35 petani itu kita dapat luasan 40 hektar. Nah, yang 20 hektar kita sewa sendiri, Jadi kita hari ini di Purbalingga menanam bibit tebu KBD seluas 60 hektar. Nah, hitung-hitungan untuk usaha bibit tebu itu memang lebih menguntungkan dibandingkan dengan tebu untuk giling atau ATG ya, untuk produksi gula gitu. Nah, kenapa? Karena untuk benih itu kita cukup 6 bulan, 6 sampai 8 bulan sudah dipanen. Dan kita MOU dengan petani nanti kita pembeliannya mata gitu. Per mata kita hitungannya di harga sekian rupiah per mata, jadi bukan tonase kalau untuk khusus benih ini. Nah, petani cukup tertarik karena sudah bisa dihitung berapa nanti umur 6 bulan itu menghasilkan berapa. Nah, per hektar itu kita tanam dengan jumlah mata 45.000. Jadi petani kita beri benih 40.000 mata, 45.000 mata. Nah, kemudian rata-rata anakannya itu ada yang 2, 3, 4, ada yang 5. Contohnya seperti ini. Tanaman tebu dari satu mata, kemudian dia tumbuh ada yang 2 mata, sehingga pada saatnya panen itu nanti bisa 1:8 atau 1:10. Nah, sehingga petani sudah bisa menghitung keuntungannya. Bahkan 1:10, nanti dia dapat uang berapa itu sudah bisa dihitung. Nah, itulah keistimewaan dari tanaman tebu itu, petani sudah bisa menghitung keuntungannya. Nah, kemudian setelah panen bibit itu, ratunnya nanti itu kemudian menjadi tebu giling, tebu produksi. Nah, prinsip kemitraan kita dengan petani itu, kita kerjasama selama 2 tahun. Sehingga setelah panen bibit, nanti panen kedua, nanti sudah menjadi tebu giling. Nah, tebu giling itu
Produksi dalam satu musim itu per hektar biasanya antara 800 sampai 1000 kuintal. Nah, sementara kalau kita lihat hari ini harga tebu giling itu di pabrik dibeli dengan harga 72 sampai 75.000 rupiah per kuintal. Kemudian untuk biaya tebang dan angkut di kisaran 20 sampai 25.000 rupiah tergantung jarak dari Purbalingga ke pabrik. Misalkan dari Purbalingga ke Jogja, karena pabrik terdekat dari Purbalingga ke Jogja, biaya angkut di kisaran 11 sampai 12.000 per kuintal. Nah, begitupun kalau dari Purbalingga dikirim ke Cirebon, pabrik Persana Baru, ongkos angkutnya kisaran 11 sampai 12.000 juga. Nah, kemudian untuk biaya tebangnya per kuintal antara 7 sampai 10.000, tergantung jarak dari jalan ke kebunnya. Kalau di pinggir jalan mungkin di kisaran 7.000 sampai 10.000, sehingga biaya tebang angkut kisaran 20 mungkin sampai 25.000 per kuintal. Nah, sehingga petani per kuintal masih dapat keuntungan, masih dapat bisa dari selisih antara pembelian pabrik dengan biaya tebang angkut di kisaran 45 sampai 50.000. Nah, sementara untuk perawatan pasca tebangan bibit ini, petani tidak perlu biaya yang cukup besar. Hanya untuk kebutuhan pupuk, kemudian perawatan mungkin di kisaran biaya antara 15 sampai 20 juta per hektar. Nah, sehingga petani masih dapat keuntungan ya, per hektar mungkin di kisaran 20 sampai 30 juta per hektar. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana petani tebu itu, kalau petani tebu itu tanam 10 hektar dalam 1 tahun, itu keuntungannya berapa. Sehingga saya pikir untuk usaha perkebunan tebu ini cukup menjanjikan dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Contohnya hari ini banyak petani nanam singkong. Singkong dengan harga saat ini Rp600 per kilo. Sementara dalam 1 hektar kemampuan produksinya hanya berkisar antara 25 sampai 30 kilo ton gitu ya, 20 sampai 25 ton. Dengan harga Rp600 hanya dapat 20 juta per hektar. Belum lagi dipotong dengan biaya tanam, kemudian juga pemupukan. Sehingga petani saat ini untuk budidaya singkong sangat rugi. Nah, maka ada solusi tanaman tebu ini, budidaya tebu itu menjadi solusi bagi petani untuk merubah dari tanaman singkong kebanyakan di Purbalingga ini bisa beralih ke tanaman tebu, karena memang tebu itu lebih prospek. Jadi sekali tanam bisa panen 1, 2, 3, atau bahkan kalau perawatannya bagus bisa 6, 7 kali panen. Jadi tidak harus nanam lagi, dan nanam lagi. Sehingga biaya-biaya yang harus dikeluarkan petani lebih efisien, kemudian panennya lebih banyak, semakin lama semakin besar. Saya kira itu untuk informasi yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman petani di Indonesia, khususnya petani tebu di Indonesia. Selamat pagi menjelang siang. Gimana? Kamu tertarik? Kamu bisa belajar lebih dalam tentang usaha budidaya tebu ini. Semoga bermanfaat ya info kali ini. Jangan lupa like, share videonya, dan beri masukan di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya.